Bismillahirrahmanirrahim. Jumpa lagi dengan Pasis pada pelajaran matematika minat. Kali ini kita akan membahas materi bagian kedua untuk vektor, yang sebelumnya kalian telah mempelajari materi bagian yang pertama. Bagian kedua ini kita akan mempelajari tentang operasi vektor. Ya, silakan untuk kalian persiapkan untuk alat-alat tulis dan kertas buku tulisnya untuk nanti kalian catat dan kalian kirimkan di GCR-nya. Baik, materi tentang operasi vektor. Yang pertama kita akan mempelajari tentang perkalian skalar dengan vektor. Apa yang dimaksud dengan skalar? Skalar adalah bilangan. Jadi perkalian bilangan dengan vektor. Suatu bilangan bisa kita kalikan dengan vektor, ya, didefinisikan. Ya, vektor A dikalikan dengan suatu bilangan real K. Nah, ada dua kemungkinan. K-nya ini bisa dia lebih besar dari 0, positif. Maka vektor A-nya, K kali A-nya ini akan searah dengan vektor A. Kalau K-nya negatif, maka vektor K kali A-nya akan berlawanan arah dengan vektor A. Baik, Pasis berikan contoh, misalkan ada satu vektor A, ya. Ini vektor A-nya dia punya komponen 3, 4, min 5. Dia disajikan dalam bentuk baris, dan bisa juga disajikan dalam bentuk kolom, ya, vektor kolom 3, 4, min 5. Untuk kedepannya, Pasis lebih cenderung operasi vektor itu menggunakan bentuk vektor kolom. Oke, dalam sebuah vektor A diilustrasikan sebuah gambar. Misalkan ini adalah vektor A. Maka yang ditanyakan misalkan adalah perkalian 2 kali A. Nah, ini 2 kali A. Artinya nanti ya angka 2 atau bilangan 2 dikalikan dengan komponen-komponen yang ada di vektor A. 2 kali 3, 2 kali 4, 2 kali min 5. Ya, 2 kali 3, 6. Ya, 2 kali 4, 8, 2 kali min 5, min 10. Ya, kalau dalam sebuah gambar, karena A-nya positif, maka nanti vektor ini akan searah dengan A, dengan panjangnya adalah 2 kalinya. Nah, seperti ini, panjangnya 2 kali A. Ya, paham ya? Berikutnya adalah misalkan min 3A. Min 3A berarti bilangan min 3 dikalikan dengan komponen-komponen pada vektor A. Min 3 kali 3, min 3 kali 4, min 3 kali min 5. Maka hasilnya adalah min 9, min 12, dan 15. Ya. Nah, bagaimana dalam ilustrasi gambarnya? Ilustrasi gambarnya nanti dia akan berlawanan arah. Namun tetap sejajar, hanya arahnya yang berlawanan dan kelipatannya 3 kali. Seperti ini mungkin ya, ilustrasi gambarnya. Jadi masih sejajar dengan vektor A, panjangnya 3 kali A, tapi arahnya berlawanan. Ya, itu pengertian dari perkalian skalar. Baik, kita lanjut ya. Nah, dari definisi perkalian skalar, kita bisa mengambil satu bentuk rumusan. Kalau ada vektor A sejajar dengan vektor B, maka nanti A-nya itu akan kelipatan daripada B. Ya, ini kan A dengan 2A, dia sejajar, ya, sejajar. Ya, walaupun ini arahnya searah, ini namanya sejajar sudah pasti. Tapi juga ada juga sejajar nih, min 3A dengan A ini juga sejajar namanya. Tapi arahnya berlawanan. Tapi ya kondisinya, ya, kedudukannya sejajar, maka nanti A kelipatan daripada B. Begitu pula ada pengertian segaris atau kolinier dengan B, maka nanti A ya akan kelipatan daripada B. Oke, lebih jelasnya Pasis berikan contoh nomor 2. Baik, lihat contoh nomor 2. Ya, ini ada contoh nomor 2, ada soal SBMPTN ya. Nah, mudah-mudahan kalian masih ingat nih, singkatan SBMPTN itu seleksi penerimaan mahasiswa baru. Namun sekarang berubah-ubah ya, dari tiap tahun tiap 4 tahun sekali itu nama-namanya berubah ya. Esensialnya sama, masuk perguruan tinggi. Oke, misalkan soal ini ya kita jawab. Ini ada pengertian sejajar ya, berarti A vektor A sejajar dengan vektor B. Maka nanti ya bisa kita ambil konsepnya, berarti vektor A itu akan kelipatan daripada vektor B ya. Namun tidak hanya ini saja, bisa juga atau kalian bisa mengambil pengertian B itu kelipatan daripada A. Kebalikannya ya, kita ambil yang satu aja, yang ini A kelipatan daripada B. Oke, vektor ini pasti dibuat dalam bentuk vektor kolom ya. Jadi nanti X, ini min 2, yang ini min 3. Kemudian ini K ya, B-nya adalah min 10 ya, ini Y dan min 6 ya. Baik, yang seperti ini kita mau cari nilai X dan Y ya. Nah, di sini ada terlihat kalau vektor itu nanti baris X dengan X, Y dengan Y, dan Z dengan Z. Nah, sebelum mencari nilai X ya kita harus cari nilai K-nya dulu. Mana yang bisa diketahui nilai K-nya?
Ya, perhatikan di baris ketiga nih ya, basis tuliskan min 3 itu nilainya sama dengan K dikali min 6. Nah, berapa? Ya, kalau basis putar dulu berarti min 6 dikali K sama dengan min 3, berarti K adalah min 3 dibagi min 6. Atau nilainya positif, 3 bagi 3, 1, ini 2. Nah, dapat K-nya adalah setengah. Nah, dengan modal K-nya setengah, berarti kita bisa mencari X-nya. Nah, penulisannya bisa dari arah kiri ke kanan atau kanan ke kiri ya. Nah, nanti enaknya bagaimana lihat soalnya. Berarti ini enaknya nih kiri ke kanan nih. Berarti X akan sama dengan K dikali dengan min 10 samanya. Maka kita sudah dapatkan X adalah K-nya setengah dikali min 10. Berarti X sama dengan nilainya adalah min 5. Begitu pula untuk mencari Y. Nah, ini kan arahnya enakan dari baca kanan ke kiri. Jadi nanti bisa ya K dikalikan dengan Y sama dengan min 2. Dengan K-nya kita ganti setengah dikali Y sama dengan min 2. Kita kalikan dengan 2, berarti Y sama dengan min 2 kali 2. Y sama dengan min 4. Ya, sudah dapat X-nya, sudah dapat Y-nya. Apakah sudah selesai? Oh, soal SBM, berlanjut lagi pertanyaannya, belum selesai ya. Jadi nanti berapa nilai dari X ditambah 3Y? Nah, tinggal ganti aja ya. X-nya nilainya adalah min 5, ini 3 kali min 4. Jadi nanti min 5, min 12, nilainya adalah min 17. Nah, hasil akhirnya ini yang kita peroleh, min 17. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Kita lanjut ya, silakan dicatat. Masuk ke operasi vektor kedua. Tadi yang pertama ya, perkalian vektor dengan bilangan. Yang kedua adalah perkalian penjumlahan dan pengurangan vektor. Penjumlahan dan pengurangan vektor ini ya nanti kita bisa bagi menjadi 3 bagian. Ya, apa 3 bagian? Maka nanti kita menganalisanya nanti dari soal-soal itu ada 3 bagian. Apakah dalam bentuk yang bagian pertama ini sering disebut dalam bentuk geometris atau gambar. Dalam bentuk gambar atau geometri, itu caranya penjumlahan dan pengurangan dengan cara segitiga. Walaupun nanti ada cara jajar genjang, basis tidak bahas, kita bahas ada cara segitiga. Bagaimana cara segitiga? Oke, kita ilustrasikan dalam sebuah contoh soal. Misalkan ada vektor A-nya dan ada vektor B-nya. Nah, A dan B-nya diberi nama ujung-ujung vektornya. Ya, misalkan ini P, ini kemudian Q, kemudian ini Q, yang ini R. Ya, yang dipinta adalah vektor A ditambah vektor B. Ya, karena dipinta dalam bentuk gambar, bagaimana cara segitiga? Ketika ada vektor A, nah vektor ini APQ, ya, vektor A PQ, maka segitiga ini ya kita tambahkan di akhir vektor A ini ditambahkan lagi dengan B. Nah, tambah. Jadi nanti berlanjut ya, A B berlanjut. Nah, maka nanti mana A tambah B vektornya? Nah, untuk mencari vektor A tambah B, pahami dulu ya. Ini kan titik yang awal nih. Ya, ini pasti beri nama ini yang awal, kemudian yang ini yang akhir. Nah, ini akhir. Maka nanti vektornya adalah menghubungkan awal dengan akhir ya. Akan tampak seperti ini. Ya, dihubungkan. Nah, ini adalah vektor A tambah B-nya. Ya, ini dalam pengertian dalam gambar. Oke, akan terlihat seperti ini. PQ ditambah QR sama dengan PR ya, terlihat ini bisa dicoret Q dengan Q-nya jadi PR. Baik, kalau dipinta adalah A kurang B. Ilustrasi gambarnya bagaimana? Ini ada vektor A, kemudian kalau min B, berarti kan ya artinya berlawanan arah. Yang tadinya QR seperti ini, B, berarti nanti jadi RQ. Maka dilanjutkan dengan vektor min B. Oh, ini kurang min ya. Nah, berarti ini min B, kita lanjutkan, ini ada vektor yang minnya. Nah, ini min. Min B ke sana. Nah, maka nanti mana hasilnya? Ini kita pahami dulu, ini yang awal, kemudian ini yang akhir. Maka kita hubungkan, ya bentuknya, makanya ganti jadi seperti ini, ya A min B-nya. Kalau kita perhatikan, jadi PQ, ya, berarti PQ ditambah dengan kebalikannya, jadi R, kebalikannya kan tadi A dikurang B, itu PQ dikurang QR, itu akan nampak nanti seperti PQ ditambah RQ. Ya. Baik, dalam gambar ini mungkin nanti ya dalam contoh soal ya kalian bisa lebih memahaminya. Ya, karena memang ada contoh ya soal-soal yang diujikan dalam bentuk gambar.
Bagian yang kedua, penjumlahan vektor itu ya sering dibahas adalah yang bagian kedua, yang B-nya. Oke, kita lanjut ya, yang B-nya. Operasi vektor bagian kedua, yaitu penjumlahan dan pengurangan kalau komponen-komponen vektornya diketahui ya. Contoh misalkan gini ya, ada vektor A 3, 4, min 5, ada vektor B min 5, 2, 4. Ini adalah komponen vektornya diketahui. Apa yang diinginkan? Misalkan yang diinginkan adalah berapa vektor penjumlahan A tambah B-nya. Nah, penjumlahan A tambah B-nya artinya tinggal ya vektor A-nya ditambah vektor B. Nah, nanti bagaimana cara menjumlahkannya ya? Yang X dengan X, Y dengan Y, Z dengan Z. 3 tambah min 5 itu beroperasinya jadi min 2. 4 tambah 2 berarti 6. Min 5 tambah 4 berarti min 1. Ya, bentuknya seperti ini. Ya, min 2, 6, min 1. Berikutnya kalau A dikurang B berarti nanti vektor A kita kurangkan B. Operasinya sama seperti tadi. 3 kurang min 5 berarti 8. 4 kurang 2, 2. Min 5 kurang 4 berarti min 9. Ya. Oke, kalau biasanya juga nanti penjumlahan dan pengurangan ini berlanjut ke panjang. Nah, kalau ditanyakan panjang A tambah B. Nah, misalkan. Berarti kita sudah dapatkan vektor A tambah B-nya adalah min 2, 6, min 1. Masih ingat? Apa pengertian panjang? Ya, panjang vektor itu bisa kita cari dengan akar. Ya. Maka nanti min 2 pangkat 2, 6 pangkat 2, min 1 pangkat 2. Bentuknya seperti ini. Jadi akarnya adalah akar. Nah, akar 41. Kalau dilanjut A kurang B bagaimana? A kurang B berarti sama. Vektor A kurang B-nya sudah dapat. Tinggal kita buat akarnya. Lanjutkan. Hasilnya adalah ya 149. Nah, ini menggunakan cara komponen. Nah, biasanya nanti banyak sekali yang pengertiannya dengan menggunakan cara komponen. Artinya vektornya diketahui komponen-komponennya dan ditanyakan jumlah, kurang ataupun panjang. Oke, berlanjut ke nomor 3. Nah, nomor 3, penjumlahan vektor itu kadang-kadang melibatkan juga ada yang diketahui panjang vektor A-nya, ada panjang vektor B-nya. Kemudian nanti biasanya ditahu sudut antara dua vektornya. Nah, kita punya dua rumus seperti ini. Jadi kalau nanti ditanyakan jumlah, ya bisa mencarinya pakai rumus ini. Lihat, perhatikan rumusnya. Ini plus berarti semuanya plus, plus, plus. Ada 3 suku ya. A kuadrat, B kuadrat, tambah 2AB cos alpha. Kalau ini min, maka tengah-tengahnya yang ini. Yang ketiga itu min. Min 2 panjang A, panjang B cos alpha. Kalau dikembangkan rumus ini, maka nanti akan memperoleh rumus yang ini. Ya, A tambah B kuadrat, 2A kuadrat tambah 2B kuadrat. Ya, nah, kalau dikembangkan lagi, kalau dikurang, nah ini akan seperti ini. Ya, nah nanti kita akan lebih dalam contoh soal ya. Baik, itu silakan dipahami dan dicatat dulu. Kita akan ke contoh-contoh soalnya. Ya, baik, ini contoh soalnya ya cukup banyak pasti gambarkan. Nah, misalkan contoh nomor 4 nih. Nah, dia. Ada di contoh nomor 4 ada soal. Oke, kita jawab ya. Diberikan vektornya, ada vektor A ditambah B tambah C. Ya, bisa diwakilkan bentuknya apa? Kalau kita memahami dengan aturan segitiga, ya, ini ada aturan segitiga. Tadi sudah kita pelajari, berarti ini menggunakan apa nih? Gambar ya. Nah, komponen penjumlahan gambar. Jadi nanti ini A-nya nih, ya, misalkan A-nya. Ya, ini A-nya. Apa aturan segitiga? A, akhirnya lagi ditambahkan dengan B, ditambahkan dengan B lagi. Ini sini ya, ditambahkan dengan B. Ini vektor B-nya. Kemudian dari B, nah, ini B-nya, pasti ubah nih, terlalu panjang B-nya, misalkan ini B-nya. Nah, ini B-nya. Nah, B ditambahkan lagi C-nya. C-nya seperti ini ya, C-nya ditambahkan lagi dengan C. Nah, ini C-nya. Nah, C-nya. Nah, maka nanti apa pengertiannya kalau sudah jumlah-jumlah ya? Jadi tinggal disambung-sambung saja. Terlihat ini adalah titik awal, ya, ini titik awal. Yang ini adalah titik akhir. Nah, ini titik akhir. Nah, nanti terlihat mana resultannya atau hasilnya. Nah, bisa pasti digambarkan dengan warna merah. Ini awal kita hubungkan saja nih. Nah, ini dihubungkan ke sini. Nah, ini dia hasilnya. Maka pertanyaannya A tambah B tambah C, terlihat ini adalah C juga kan? Nah, ini C juga. Jadi nanti ya akan terlihat ya bahwa vektor A ditambah vektor B ditambah vektor C bisa diwakilkan dengan C tambah C, dengan C vektor C ditambah dengan vektor C, artinya adalah 2C. Nah, dapat apa nilainya? Berarti yang D ya. Ini yang dimaksud dengan pengertian gambar yang sederhana yang bisa kalian ambil ya. Baik, berikutnya contoh nomor 5.
Ya, mudah-mudahan bisa dibaca ya. Contoh nomor 5. Oke. Oh, nomor 5 bagaimana nih nomor 5? Ya, oke, kita jawab nomor 5. Nomor 5. Ada pengertian segaris kolinier. Kalau basis ilustrasikan dalam sebuah gambar, ya, kalau ini ada sebuah garis, kemudian ada titik-titiknya, ada titik A, kemudian ada titik B, ada titik, misalkan titik C lah di sini, ya. Ini dikatakan segaris, berarti pengertiannya sama. Misalkan ada AB, itu berapa kalinya BC, atau AC berapa kalinya. Nah, jadi kalau tuliskan ya, bisa AC itu akan kelipatannya berapa kalinya pada AB ya, atau bisa mungkin juga yang paling BC ya, BC itu akan kelipatan daripada AB ya. Nah, yang seperti ini nih kita ambil yang mana yang kalian suka ya. Misalkan basis cenderungnya yang pertama nih ya, basis yang pertama ini ya. Nah, jadi nanti apa yang perlu dicari? Berarti kita harus cari AB-nya dulu ya. Nah, kita harus cari AB-nya dulu. AB adalah satu vektor, bisa kita peroleh kalau ada titik B dikurang dengan titik A gitu ya. Nah, masukkan aja B-nya. Berarti B-nya adalah 1, min 2, 1. Operasinya pasti lebih cenderung dalam bentuk kolom. Ya, A-nya adalah 3, 2, min 1. Jadi kita dapatkan ya, dikurang berarti min 2 gitu ya. Min 2, yang ini adalah 0 gitu ya. 0 atau 4. Ya, ini kita dapatkan min 4 ya, cek dulu ya. B-nya ini 1 min 2 1, A-nya 3 2 min 1 ya, berarti min 4, 1 kurang 1 dikurang 1 ya, ini B-nya ya. B-nya 1 min 1 kurang 1, berarti nilainya adalah 2 ya. Nah, oke, nilai 2. Ini terlalu kecil ya. AB ya. Kemudian bisa juga yang ini AC, yang diminta AC, berarti vektor AC, munculkan vektor AC. AC itu bisa diperoleh C dikurang A. Nah, berarti nanti C-nya ambil 7, yang ini P-1, ya. Yang ini min 5. Nah, min 5 ya. Oh, maaf, ada ininya ya. P-1 min 5. Dikurang dengan A-nya, berarti 3, 2, min 1. Ya, hati-hati nih ya. Nah, ini agak mepet ya. Pasus naik ke atas aja lah ya. Oke. Kita ambil yang ini ya. Nah, berarti nanti sini AC. Pasus mau cari AC. AC artinya nanti C dikurang A. C-nya dapat. C-nya adalah 7, P-1 dan min 5 ya. Dikurang dengan A-nya adalah 3, 2, min 1 ya. Baik, lihat ya. Ini 7 kurang 3 nilainya 4. Nah, perhatikan ini. P-1 min 2. Ini P-nya tetap tidak bisa beroperasi. Tapi ini jadinya min 3. Dan terakhir min 5 kurang min 1 jadi min 4. Nah, dari sini karena kita yang ambil adalah AC. Itu adalah kelipatan daripada AB ya. AC kelipatan daripada AB, maka AC ini kita masukkan. AC nya adalah 4 ya, P-3 kemudian min 4 ya, kemudian K nya bilangan, ini adalah min 2 min 4 ya, lihat sana ya. Oke, dari bentuk ini apa yang bisa kita ambil? Pertama, fokuskan mencari nilai K. Ya, tidak bisa langsung dapat P, tapi nilai K-nya. Pasis bisa ambil nilai K-nya supaya dapat itu baris pertama. Ya, atau di baris kedua boleh. Di baris ketiga, maaf. Di baris ketiga atau di baris pertama. Ya, kita ambil misalkan baris pertama ya. Bisa nanti arahnya dari kanan ke kiri. Jadi min 2K sama dengan 4 gitu ya. Nah, berarti nanti K-nya berapa tuh? Hanya 4 dibagi min 2 sama dengan nilainya min 2 gitu ya. Nah, dapat K-nya. Itu nanti di baris ketiga boleh. Itu akan sama nilainya. Kemudian untuk mencari P, berarti pasis ambil P min 3 sama dengan ya K dikali min 4 gitu ya. Jadi nanti P min 3, K-nya kita ganti min 2 dikali min 4 ya. Jadi nanti P min 3 sama dengan 8, maka P dapat nilainya adalah 8. Berapa nih 8? Nah, ditambah 3 sama dengan 11. Oke. Kita peroleh ya, dapat P-nya adalah 11. Paham ya? Silahkan dipahami, dicatat ya.
Baik, contoh nomor 6 ya. Contoh nomor 6. Apa nih nomor 6? Oh, nomor 6. Perhatikan. Ini lebih mudah nih ya. Karena bentuknya komponen. Ya, kita jawab. Kalau berbentuk komponen, yang ditanyakan adalah vektor A tambah 2B min 3C. Kita masukkan aja ya, langsung ya. A-nya apa? Oh, sebetulnya pahami dulu nih. Kalau ada vektor yang penulisannya seperti ini namanya vektor penulisan dalam vektor posisi. Jadi kalau kita lihat A-nya apa dulu ya, dilihat A-nya. A-nya ini ada IJK, berarti artinya I-nya tidak ada nilai, berarti artinya 1 gitu ya. Ini nilai X, ini vektor posisinya ini untuk X, ini vektor posisi untuk Y, ini vektor posisi untuk Z. Jadi ini nilainya 2, yang ini nilainya 3 gitu ya. Nah, berarti nanti B-nya bagaimana vektor kolomnya? Vektor kolomnya berarti 5, ya ini 5, ini 4, ini min 1 gitu ya. Nah, kalau ada yang C berarti dengan cara yang sama, berarti vektornya 4, min 1, dan 1 ya. Nah, bisa juga nanti gini, dalam contoh soal ada bisa saja nanti ada gini ya, coba nih pahami ya. Kalau ada nilainya adalah 2J ditambah K. Nah, berarti nanti D-nya apa tuh D-nya? Nah, D-nya. Ada nggak I-nya? I-nya nggak ada. Adanya 2J maka berarti ini artinya 0, 2, 1 ya. Kalau ada E-nya misalkan. E-nya ada lagi nulisnya gini. Vektor E-nya ya. Vektor E misalkan I min K. Nah, I min K misalkan. Berarti vektor E-nya adalah, berarti nanti 1, ini 0 gitu nulisnya, karena J-nya nggak ada, ini K-nya adalah 1 ya. Ya, bisa saja hilang gitu ya. Nah, jadi nanti dari vektor posisi jadikan vektor kolomnya karena harus paham. Kemudian yang dipinta adalah A tambah 2B min 3C. Jadi kita masukkan aja ya. A ditambah 2B dikurang 3C. Berarti artinya A-nya masukkan, jadi 1, 2, 3 ya, ditambah 2 dalam kurung 5, 4 min 1 dikurang 3 dalam kurung 4 min 1 dan 1. Nah, perhatikan nih. Ini ada perkalian skalar ya. Jadi nanti ini 1, 2, 3 ya, ini ditambah. Ini 25 berarti 10 ya, itu 10. Nah, ini tulisannya kayak kurung kurawal, tidak tanda mutlak ya, 10. 2 kali 4 8. 2 kali ini min 2. Nah, lihat yang ini ya. Ini kalau tandanya minnya tetap, berarti artinya 3 kali 4. Nah, 3 kali 4 berarti 12. 3 kali min 1 berarti min 3. 3 kali 1 berarti 3. Nah, baru nanti X dengan X, Y dengan Y. Langsung ya. 1 tambah 10, ya 11. Kurang 12, tadi min 1. 2 tambah 8, 10. 10 tambah 3 berarti ini 13. Kemudian ini 3 tambah min 2 ya, 1 nanti 1 ya, 1 kurang 3 berarti ini nilainya min 2. Nah, oke, yang seperti ini sudah jauh ya, bisa juga nanti ini diterjemahkan vektornya dalam vektor posisi. Berarti artinya nanti min I gitu ya. Ya, 13 berarti 13 Z. Nah, ini jadi min 2 berarti min 2K. Nah, kalau dalam pilihan ganda bisa muncul seperti ini jawabannya ya. Jadi tidak hanya dalam bentuk vektor kolom, bisa juga dalam bentuk vektor posisi. Oke, dicatat ya. Oke, kita lanjut materi berikutnya. Contoh nomor 7. Oke, mudah-mudahan masih fokus. 2 soal lagi ya. Oke, nomor 7. Nah, nomor 7 ini pertanyaannya adalah soalnya sudah dalam vektor posisi gampang ya. Nah, sudah dalam bentuk vektor kolom. Tinggal pertanyaannya panjang. Nah, hati-hati nih yang ditanyakan panjang. Bukan hanya vektor D saja, tapi panjang vektor D. Berarti artinya kita cari D-nya dulu. Langsung kita masukkan ya. Berarti 3 min 2 ditambah dengan B-nya berarti 1, 0. Jadi kurang C-nya adalah min 5 dengan 4. Nah, maka nanti kalau kita hitung. Ini 3 tambah 1, 4. 4 tambah 5 berarti 9. Min 2 tambah 6 min 2 berarti min 2 kurang 4 berarti min 6 gitu ya. Nah, maka nanti dia pertanyaannya panjang. Nah, maka nanti panjang notasinya adalah D tanda mutlak gitu ya. Rumusnya adalah akar, tinggal dikuadratkan. Jadi nanti 9 kuadrat. Kalau yang min plus itu sama saja ya. Penulisannya berarti 6 pangkat 2. Maka nanti tinggal 81 ditambah 3 6 ya, 6 tambah 1 berarti 7.
8 tambah 3 berarti 11. Nah, akar 117. Nah, ini yang sepertinya akar-akaran, bisa juga nanti bentuknya lebih sederhana lagi ya. Baik, berikutnya contoh nomor 8 terakhir. Nah, yang ini yang tadi pasti masuk ya, bahwa penjumlahan vektor itu ada yang bentuknya adalah ada sudutnya. Ya, ada panjang-panjangnya saja diketahui, tidak ada komponennya ya, tapi yang diketahui adalah panjang-panjangnya. Nah, ini ya, ternyata yang ditanyakan adalah besar sudutnya. Pasti ingatkan kembali rumusnya, bagaimana menjawabnya saat rumus. Berarti panjang vektor A ya ditambah vektor AB dikuadratkan, itu nilainya adalah panjang A kuadrat ditambah panjang B kuadrat plus ya, kalau plus semuanya 3 sukunya plus, berarti 2 panjang A kali panjang B kali cos alfa. Nah, untuk mencari sudut ini, nah kita dapat nih berapa nilainya. Ini untuk mencari sudut berarti kita ke fokus ini. Berapa nilai cos alfanya? Oke, sebelumnya kita masukkan dulu A tambah B kuadrat berarti akar 5 kuadrat. Panjang A berarti ada akar 2 kuadrat. Ditambah panjang B berarti 3 kuadrat. 2 panjang A-nya ini akar 2 ya. Panjang B-nya adalah 3. Nah, ini adalah cos alfa. Oke, perhatikan ini adalah satu rangkaian, tidak bisa dipisah-pisah dulu. Yang bisa kita pisah ya yang jumlah-jumlahannya. Nanti kalau kita sederhanakan ini 5 gitu ya. Ini angka 2, ini angka 9 gitu ya. Ditambah nih, dikalikan ini 2 kali 3 berarti 6 akar 2 cos alfa. Oke, kita pindahkan dulu 2 tambah 9 ini bisa kita jumlah. Jadi 5 sama dengan 11 ditambah 6 akar 2 cos alfa. 11-nya kita pindah berarti 5 min 11 sama dengan 6 akar 2 cos alfa. Ini nilainya adalah min 6 akar 2 cos alfa. Oke, bagaimana mencari cos alfa? Karena ini adalah rangkaian ya yang dikali, maka nanti min akar 2-nya dibagi, atau bisa kita putar dulu 6 akar 2 cos alfa sama dengan min 6. Maka dapat cos alfanya adalah min 6 dibagi 6 akar 2. Oke, ini kita coret ya, jadi nanti min 1 akar 2. Oke, ini boleh dirasionalkan, akar 2 kali akar 2. Jadi nilainya adalah min 1 ya per 2 akar 2. Ya, sampai sini mungkin kalian kelas 10 ya belum bisa ya, maksudnya belum paham tentang namanya cos ya. Ini namanya trigonometri ya. Materi ini akan diajarkan nanti di matematika wajib ya, di bagian akhir ya, pengertian dari trigonometri. Ya, kalau kita lanjutkan ya, ini adalah sudut istimewa. Maka nanti mencarinya tidak menggunakan kalkulator. Setengah cos alfa setengah akar 2 itu identik dengan 45 derajat. Ya, tapi karena ada minnya ya, berarti ini muncul di kuadran kedua ya, nanti kita pelajari. Maka alfanya bisa kita cari 180 kurang 45 derajat. Jadi alfanya adalah 135 derajat. Ya, yang seperti ini penentuan alfa ya akan kalian pelajari nanti lebih lanjut. Nah, tapi kali ini tolong catat saja dengan baik ya, dengan benar pengertiannya. Ya, jadi kita dapat alfanya adalah 135 derajat. Baik, mungkin itu yang bisa Pasis bahas hari ini. Silahkan ulang-ulang lagi video ini, pembahasan tentang materi dasar. PH kita nanti PH 1 kita sampai dengan operasi vektor dalam bentuk penjumlahan dan pengurangan. Ya, Pasis akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.